Halo pemirsa, kita akan belajar bagaimana mendirikan rumah tangga yang benar. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia dikatakan bahwa orang tua perlu menjadikan rumah itu sebagai sebuah tempat yang menarik. Jadi anak-anak akan selalu terkenang dan ingin kembali ke rumah. Bukannya dia bergaul terus-menerus dengan temannya dan dia tidak mau pulang ke rumah. Jadi seharusnya rumah tangga itu menjadi tempat yang ceria, menyenangkan. Jadi anak-anak itu selalu ingin pulang ke rumah. Itu adalah saat yang dinantikan untuk bertemu dengan orang tuanya, di mana mereka bisa bercengkrama dengan orang tuanya dan bertemu dengan ayah ibunya, di mana mereka saling menguatkan, saling bercerita dan melakukan hal-hal bersama lainnya. Nah, bagaimana rumah tangga itu bisa menjadi tempat yang menarik? Dikatakan bahwa kita perlu menjaga kebersihan, kerapian, dan keteraturan di dalam sebuah keluarga. Dan tidak baik bila orang tua melakukan hal itu juga berlebihan. Jadi semuanya itu perlu diatur porsinya sehingga ada waktu untuk membersihkan rumah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bermain bersama anak-anak. Karena apa? Karena waktu yang dilalui bersama dengan anak-anak itu hanya sedikit. Ya, ketika mereka sudah dewasa nanti, ya mereka sudah mungkin pergi berkuliah, mereka sudah bekerja dan lain sebagainya. Jadi saat-saat anak-anak masih di rumah itu merupakan saat-saat yang harus digunakan dengan maksimal oleh orang tua untuk mendidik mereka ya, sehingga mereka memiliki perasaan yang baik, perasaan yang halus. Kemudian anak-anak juga perlu diajarkan tentang memelihara kebersihan ya, karena kebersihan itu sangat penting sekali karena berguna untuk menjaga kesehatan. Contohnya seperti baru-baru ini ya, kita dilanda suatu wabah yang luar biasa yang bernama COVID ya, di mana kebersihan sangat ditekankan untuk mencegah penularan ya. Kita harus pakai masker, harus cuci tangan dengan benar ya. Kemudian harus jaga jarak ya, habis pegang yang handle pintu, harus habis salaman ya, harus cuci tangan, disemprot desinfektan ya. Itu adalah sebuah hal yang seharusnya memang kita rutin lakukan walaupun tidak pandemi. Kemudian diajarkan juga di buku Membina Keluarga Bahagia ini bahwa kita perlu hal lain yang harus dilakukan dengan seimbang, yaitu bekerja dan beribadah. Tidak baik kita berdoa terus, belajar kitab terus, tapi kita lupa untuk bekerja, lalai untuk bekerja. Tidak baik juga kita bekerja diforsir luar biasa karena kita ingin mencukupkan kebutuhan anak kita mungkin untuk pendidikan yang terbaik, sampai kita lupa membuat manajemen keluarga. Itu juga adalah hal yang salah. Kita harus melakukan semuanya itu dengan seimbang. Kita harus melakukan semuanya itu dengan baik. Dan hal terakhir dikatakan bahwa kita perlu menyediakan waktu bersama dengan keluarga. Disinilah peran orang tua untuk sharing dan membagikan apa yang telah orang tua rasakan selama mereka muda dulu. Jadi mungkin mereka punya pengalaman-pengalaman yang bisa berguna untuk anak-anaknya, ya itulah adalah hal yang perlu dibagikan ya, sehingga ketika anak-anak itu menghadapi perkara yang kurang lebih mirip atau hampir sama, ya mereka tidak kaget, mereka juga bisa melewati masalah-masalah yang sudah pernah dilalui orang tuanya. Dan yang terakhir di sini dikatakan, walaupun mencuci piring, mengatur meja, merawat orang sakit, memasak, mencuci pakaian adalah penting, di sini katakan tidak ada pekerjaan lain yang harus diabaikan. Jadi mencuci piring ya tetap harus dilakukan, mengatur meja harus dilakukan, merawat orang sakit harus dilakukan, beribadah harus dilakukan. Tidak ada hal-hal yang harus dikesampingkan atau dianggap lebih hina. Jadi harus dikurangi porsinya. Lakukan semuanya dengan seimbang sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia.